Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadu alihatan minal ardi hum yungsirun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Tafsir ayat yang ke-21, tatkala Allah Ta'ala menjelaskan kesempurnaan kekuasaannya dan keagungannya serta ketundukan segala sesuatu kepadanya, maka dia mengingkari kaum musyrikin yang telah menjadikan selainnya sebagai sesembahan dari bumi, yang berada dalam titik puncak kelemahan dan ketidakberdayaan. Hum yuhsirun, mereka dapat menghidupkan orang-orang mati. Ini merupakan bentuk pertanyaan, tetapi bermakna penafian atau peniadaan. Maksudnya, mereka tidak mampu untuk menghidupkan dan menghimpun mereka. Hal ini diterangkan oleh firman Allah Ta'ala, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain darinya untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Al-Furqan ayat yang ketiga. Wattakhadu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Yasin ayat 74 sampai 75. Ayat yang ke-22, Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu sudah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars dari apa yang mereka sifatkan. Tafsir ayat yang ke-22, orang musyrik menyembah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat atau membahayakan dengan meninggalkan sikap keikhlasan kepada Allah, Zat yang mempunyai seluruh kesempurnaan. Di tangannya lah terdapat kendali segala urusan, manfaat dan bahaya. Ini perbuatan orang-orang musyrik itu termasuk cerminan tidak adanya taufik Allah padanya, buruknya keberuntungannya, kebodohannya yang parah, dan besarnya ulah kezalimannya. Sesungguhnya alam semesta ini tidak akan menjadi baik kecuali bila berada di bawah satu sesembahan semata, sebagaimana tidaklah alam ini diadakan kecuali oleh satu pemilik Rob. Karenanya Allah berfirman, Lau kana fihima, sekiranya di dalam keduanya, yaitu di langit dan bumi, alihatun illallahu lafasadata, terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa pada bentuk keduanya, dan rusak pula makhluk-makhluk yang berada di dalamnya. Penjelasannya sebagai berikut. Bumi, lapisan atas dan lapisan bawah berdasarkan pemandangan yang terlihat dalam bentuk yang paling sempurna, ditilik dari aspek keindahan dan keteraturan, yang tidak ada celah kekurangan, cacat, pertentangan, dan kontradiksi di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa zat yang mengaturnya satu, pemiliknya satu, dan Tuhannya satu.
Andai saja alam ini mempunyai dua pengatur dan dua pemilik atau lebih dari itu, niscaya aturan geraknya akan carut-marut, tiang-tiangnya akan roboh, kedua-duanya akan saling bertentangan dan berlawanan. Jika salah satu dari keduanya ingin menetapkan suatu pengaturan tertentu sementara pihak lain tidak menghendakinya, niscaya realisasi keinginan mereka berdua secara sekaligus merupakan bentuk kemustahilan, dan terrealisasinya keinginan salah satu pihak sementara kehendak yang lain tidak terwujud, menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan pihak yang lain itu. Sedangkan keserasian dua belah pihak pada satu kesepakatan bulat dalam seluruh perkara adalah tidak mungkin juga. Oleh karenanya, menjadi sebuah kepastian bahwa zat yang perkasa yang kehendaknya semata yang dapat terwujudkan sesuatu tanpa ada penentang atau penyanggah, dia adalah Allah yang Maha Satu lagi Maha Perkasa. Karena ini Allah menyebutkan sebuah bentuk dari letamanu atau kontradiktif dengan firman-Nya, "Ma takhadullahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin. Idzan ladhahaba kullu ilaihi bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun." Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Al-Mu'minun ayat 91. Senada dengan ayat di atas, penggunaan ayat berikut berdasarkan salah satu tafsirannya, Kul lau kana ma'hu alihatun kama yakuluna idza labtagau ila dzil arsil sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna al-uluwan kabiro. Katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada pemilik arash. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Al-Isra ayat 42-43. Karenanya Allah berfirman, Fasubhanallahi, maka maha suci Allah. Dia berlepas diri dan suci dari segala kekurangan yang mengarah pada kesempurnaannya. Rabbil arsi yang mempunyai arash, yang menjadi atap seluruh makhluk, tempat yang paling luas dan paling agung. Maka rububiyah pengaturan Allah terhadap makhluk-makhluk lain yang lebih kecil dari arash adalah lebih masuk akal. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu orang-orang yang menentang dan mengingkari berupa tindakan penisbatan anak dan istri bagi Allah serta kepemilikan sekutu dari segala aspek. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.